Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di podcast Fakta Hukum Indonesia. Saya Ade Muksin selaku host, dan kali ini saya akan wawancara dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Ade Sukron, di mana beliau saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD, dan kita akan bertanya-tanya dengan beliau. Baik, Pak Ketua, selamat datang. Baik. Izin Pak Ketua, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang dimana mungkin ini bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bekasi. Tentunya ini Bapak sebagai Ketua DPRD tentunya memegang peranan penting di sini. Nah, dalam hal menjaga keseimbangan antara legislatif dan eksekutif, bagaimana Bapak memaknai fungsi kepemimpinan DPRD agar tetap solid secara kelembagaan namun tetap kritis terhadap pemerintah daerah? Kira-kira kita tahu bahwa DPRD itu secara kelembagaan merupakan representasi dari partai politik yang setiap anggota dewannya dipilih langsung oleh masyarakat. Tentu secara personal masing-masing anggota dewan itu tentu memiliki pesan, memiliki visi, misi, dan bahkan juga perjuangan apa yang diharapkan sesuai janji atau komitmen yang dibangun dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Nah, ini yang kita akhirnya duduk bersama dalam suatu wadah namanya DPRD, dengan menampung aspirasi, memperjuangkan aspirasi secara kelembagaan itu kumpul di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. Tentu ini menjadi sebuah dinamika yang memang menurut kami menjadi sangat konstruktif, gitu ya. Karena dengan begitu aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi itu bisa direpresentasikan oleh anggota dewannya masing-masing, yang kita punya terdiri dari 8 fraksi di Kabupaten Bekasi ini. 8 fraksi ya. Oke, siap. Oke, baik. Selanjutnya dalam konteks pengawasan nih Pak Ketua. Masyarakat berharap DPRD itu benar-benar hadir sebagai pengontrol kebijakan publik. Nah, di sini apa strategi dan langkah nyata DPRD di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya untuk memperkuat fungsi pengawasan? Ya, kita kan tahu ya, dalam domain tugas pokok DPRD itu ada anggaran, juga ada pembuatan peraturan daerah, kan gitu ya, dan juga ada pengawasan. Nah, pelaksanaan fungsi pengawasan itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Dengan cara yang formalnya kita biasanya sering mengundang atau menerima audiensi atau bahkan merespon surat-surat dari masyarakat, aduan-aduan masyarakat yang itu kita respon, lalu kita salurkan ke masing-masing komisi yang terkait dengan aduannya atau keinginan menyampaikan aspirasinya. Banyak hal ya, tentu saja semua hal hampir kita pernah, saya selaku pimpinan itu menandatangani nota atau undangan surat bagi masyarakat yang ingin beraudiensi atau menyampaikan aspirasinya. Nah, dalam konteks formal itulah kita memanggillah pihak-pihak terkait, kadang-kadang dari pihak masyarakat yang melakukan aduan atau ingin menyampaikan aspirasi, dari dinas terkaitnya, atau bahkan pihak-pihak lain terkait, pihak perusahaan atau pihak pemerintah lainnya, gitu ya, atau hal-hal lainnya. Nah, maka dari itu dalam bentuk formalnya. Yang non formalnya juga kita sering lakukan, seperti ya kita ini juga kan hidup bersama masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Tentu kegiatan-kegiatan pemerintahan atau pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat itu tidak luput dari pengawasan kita. Betul. Dan hasil kita keliling lah, itu kan bagian juga kita nanti bisa kita sampaikan. Karena aduan-aduan dari masyarakat itu kan kadang-kadang kita sering jumpai kalau kita lagi nongkrong, lalu kita lagi ngobrol, kita ketemu dengan komunitas ini, atau ketemu dalam pengajian atau apa. Itu kan juga bagian dari informasi, menyerap informasi, dan itu kita implementasikan nanti sebagai hal-hal yang bisa kita lakukan.
Itu pengawasan bahkan sekarang dengan adanya teknologi itu lebih mempermudah. Kalau sekarang kita masih melekat di Dinas Kominfo, ke depan itu kita ingin punya portal sendiri yang memang menjadi aspirasi masyarakat secara langsung direct ke DPRD, dan itu menjadi bahan buat kita nih dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Oke, siap. Luar biasa ini Pak Ketua. Sangat mudah dipahami. Nah, terus selanjutnya dari sisi legislasi ini Pak Ketua. Ya. DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam melahirkan perda yang berkualitas. Betul. Apa saja perda yang penting yang sudah atau sedang disusun saat ini, dan bagaimana prosesnya? Apakah melibatkan partisipasi masyarakat agar hasilnya benar-benar relevan, gitu, seperti itu Pak Ketua? Iya, seperti tadi saya sampaikan ya, salah satu produk yang memang menjadi fungsi utama itu salah satunya adalah pembentukan peraturan daerah. Ya. Kita punya setiap periode itu, tiap tahun kita membuat perencanaan program rencana peraturan daerah. Program perda itu kita susun bersama-sama pemerintah daerah gitu, untuk menentukan selama 1 tahun itu perda-perda apa saja yang ingin kita selesaikan atau yang kita bahas. Alhamdulillah ada beberapa perda yang menurut kami dalam tahun ini cukup menjadi penting dan sangat bermanfaat buat kita. Yang pertama, ini sangat menjadi pijakan dalam pembangunan ke 5 tahun ke depan, itu RPJMD. RPJMD ya. Jadi dari di masa tahun ini kita sudah membuat perda tentang RPJMD, yang RPJMD ini menjadi blueprint untuk pembangunan pemerintahan daerah selama 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Karena ini kan akumulasi dan juga pemikiran dari apa yang ada dari teman-teman yang kita juga ambil dari Cita Presiden, terus juga program-program visi misi bupati, dan yang berkelanjutan untuk kemudian pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, dalam hal yang lain ada juga peraturan tentang kita tahu kita ini salah satu juga penghasil pertanian yang bagus di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Makanya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan perda LP2B. Insya Allah tinggal registrasi di provinsi. Ini padahal perda yang menjadi perda yang periode sebelumnya belum tidak selesai. Akhirnya alhamdulillah kita selesaikan karena memang butuh effort yang lebih. Kita harus mensinkronkan data dari BPN, dari Dinas Cipta Karya, Dinas Pertanian, akhirnya bisa menghasilkan luasan lahan pertanian yang kita bisa nanti ke depan maksimalkan untuk pertanian Kabupaten Bekasi. Ada satu lagi juga yang kita sama-sama sering rasakan kegelisahan bahwa sampah itu sudah menjadi darurat, Alhamdulillah dalam periode ini juga kita bisa menyelesaikan perda sampah. Nah, tapi berharap perda-perda yang sudah diselesaikan ini itu pemerintah daerah untuk segera membuat perbuknya agar bisa dilaksanakan secara implementatif, bisa dilaksanakan langsung. Tentu bagaimana kami bisa merumuskan ini menjadi perda-perda yang partisipatif gitu, perda-perda yang bisa bisa diterima oleh semua pihak. Kita punya tahapan-tahapan dalam pelibatan masyarakat ini ya. Kita sering mengundang pakar-pakar yang memang kita anggap relevan, dan juga kita juga sering konsultasi ke kementerian yang memang membidangi peraturan daerah yang sedang kita rumuskan. Jadi kalau umpamanya kemarin LP2B, kita konsultasinya ke Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR. Ketika kita membahas tentang perda sampah, kita ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan itu, dan juga ke provinsi juga seperti itu. Jadi hasil rumusan ini insya Allah karena sudah berdasarkan hasil partisipasi yang pelibatannya banyak pihak, dan juga sudah kita konsultasikan, insya Allah secara prosedur semua sudah kita lakukan dengan sebaik-baik. Luar biasa. Nah, lalu bagaimana supaya perda-perda yang sudah tercipta di DPRD gitu kan agar bisa terrealisasi
dengan baik, yaitu dengan terciptanya Perbup ya nanti ya. Ya, harapan kita gitu. Harapan kita gitu. Kalau sudah menjadi perda, biar ini mudah diaplikasikan, diimplementasikan. Gitu. Kami berharap pemerintah daerah untuk segera gitu menyusun Perbupnya, biar bisa dilaksanakan dengan maksimal gitu. Karena biasanya kan kalau secara teknis gitu, suatu peraturan daerah tidak bisa dilaksanakan kalau belum ada peraturan bupati yang bisa merinci dengan detail. Betul, oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Ketua mengenai aspirasi publik nih. Ya. Mengenai aspirasi publik ini, kegiatan reses kerap kali kan dinilai hanya formalitas nih ya. Ya. Nah, bagaimana DPRD memastikan hasil reses itu benar-benar diakomodasi dalam kebijakan daerah, ya kan? Dan apa aspirasi yang paling banyak nih, ya kan, gitu disampaikan masyarakat kepada apa namanya? Ini termasuk kepada Bapak Ketua ya, gitu kan, gitu. Selamat turun ke dapil. Reses itu kan bagian dari kerja DPRD. Jadi menyerap aspirasi itu hanya diformalkan saja dalam reses. Sebetulnya kita sehari-hari juga hampir kedatangan tamu atau berkunjung atau bersosialisasi atau ada kegiatan-kegiatan masyarakat, itu juga kita kan juga menampung aspirasi. Ya, secara kelembagaan dilakukan reses itu. Apa yang kita hasilkan dari reses itu bisa menjadi referensi atau bahan untuk teman-teman dewan berkomunikasi atau bersinergi dan menjalin untuk sinkronisasi dengan dinas terkait. Jadi kalau kita turun, contoh saya kemarin reses, fokus saya kepada petani. Saya kumpulkan kemarin semua gapoktan. Kita ingin tahu nih, kita sudah punya Perda LP2B yang bisa lebih leluasa bagi pertanian di Kabupaten Bekasi. Dan insya Allah juga dengan LP2B ini juga nanti petani-petani itu akan lebih mudah mendapatkan akses tentang bantuan-bantuan dari pemerintah pusat juga. Nah, kita ingin tahu kendalanya seperti apa. Nah, hasil itulah yang menjadi kita rangkum, kita sebar tuh seperti kuesioner. Nah, kita rangkum nanti, apa sih yang menjadi problem masyarakat pertanian, atau saran mereka seperti apa. Nah, itu nanti kita akan bahas bersama komisi terkait yang membidangi dinas pertanian, mitranya. Nah, jadi kalau di kita ini di Komisi 2 bidang pertanian, situ ada dinas pertanian. Nah, kita sampaikan hasil kita seperti ini. Kok ada umpamanya masyarakat yang menyampaikan, kayak saya kemarin, sebagus apapun produk pertaniannya, maksudnya produk pupuknya, sebagus apapun alat pertaniannya, tapi kalau yang paling vital itu adalah irigasinya tidak baik, maka itu akan percuma. Berarti masalah di sini. Maka dari itu solusi kita, kita panggil lah dinas sumber daya air dengan dinas pertanian untuk duduk bersama-sama. Bagaimana normalisasi sungai dilakukan, itu juga bisa disambungkan gitu dengan dinas pertanian dengan program-program irigasi ke pertaniannya. Jadi nyambung tuh nantinya gitu. Betul. Hubungan koordinasi inilah yang harus kita juga bangun agar dinas satu dengan yang lain bisa berkolaborasi dan mencapai apa yang masyarakat inginkan dalam konteks pertanian yang tadi saya sampaikan. Luar biasa ya. Berarti memang hampir setiap hari ya mendapatkan informasi-informasi yang bisa diserap ya. Betul. Gitu. Ya kan sekarang ini kan Bang, dengan keterbukaan informasi, dengan begitu luasnya penggunaan media sosial, saya kira itu tidak sulit bagi kita mendapatkan hal-hal yang perlu kita jadikan bahan dalam rapat bersama mitra kita. Betul. Siap. Baik, ini yang terakhir Pak Ketua ya. Nah, jadi yang terakhir adalah sebagai pimpinan di Bapak di legislatif ya. Apa visi besar Bapak nih kan ya untuk masa depan Kabupaten Bekasi, dan pesan apa yang dapat disampaikan kepada generasi muda nih Pak, ya kan gitu. Harapan kita sih
yang kalau sudah menjadi bagian pemerintahan ini tentu saja slogan Pak Bupati itu bisa sama-sama kita realisasikan. Iya. Hanya beda fungsi saja. Pak Bupati sebagai eksekutif, kami di sini sebagai legislatif yang akan mengawal visi besarnya dengan slogannya Bekasi Bangkit Maju Sejahtera. Saya kira itu tiga kata itu perlu kita implementasikan dalam action, dalam kebijakan yang konkret. Nah, inilah rumusan-rumusan ini yang perlu sering kita rumuskan agar bisa masyarakat nanti itu akhirnya mendapatkan manfaat dan dampak dari pembangunan Kabupaten Bekasi. Harapan kami sih cukup seperti itu. Dengan demikian keinginan masyarakat menjadi terbukti, Bekasi menjadi kota yang kabupaten yang yang sejahtera tentunya. Ya pesan yang kira-kira pesan saya buat generasi lanjutan Bekasi, saya kira yang terpenting adalah terus memupuk semangat, terus mencari peluang dan terus bergerak ya. Karena dengan begitu maka sebagai generasi muda akan terus terpacu untuk mau berkontribusi terhadap minimal daerahnya, betul. Bisa mewarnai daerahnya dengan kreativitasnya atau dengan kemampuan apapun yang dimiliki. Dengan demikian maka harapan kita itu dengan banyaknya partisipasi adik-adik kita nih yang muda-muda ini akan muncullah ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang bisa membuat Bekasi lebih baik. Oke, baik sahabat Fakta Hukum. Ini hari ini kita bisa menambah wawasan pengetahuan atas penjelasan-penjelasan dari Pak Ketua ini. Terima kasih Pak Ketua, gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bekasi dan insya Allah kami Pak Ketua masyarakat Kabupaten Bekasi turut membangun seperti apa dan bagaimana kita mengaplikasikan kemampuan kita sebagaimana Pak Ketua tadi sampaikan. Ayo kita berkolaborasi dan komunikasi yang sehat tentunya untuk Kabupaten Bekasi yang lebih maju lagi. Amin. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.